Baik Pak, kita ada pertanyaan dari WA. Dari WA, Jadi nggak ya, ada nama ya. nggak ada Oke, nama. baik. Pertanyaannya, selamat sore Pak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada vaksin yang bahan dasarnya berasal dari jaringan atau tisu dari janin hasil aborsi yang legal. Bisa Google bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini. Thank you. Oke, baik. Ini pertanyaan yang baik. Jadi ini salah satu argumen yang dipakai oleh ini ya orang-orang yang menentang vaksin. Ya, jadi dikatakan bahwa ada bagian-bagian dari vaksin yang merupakan sel-sel hasil aborsi gitu. Nah, tetapi sebenarnya begini. Pertama dari pertanyaan ini dikatakan sudah menjadi rahasia umum. Ya, sebenarnya bukan rahasia, cuma ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Jadi kalau dikatakan begini nih saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi ininya pertanyaannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada vaksin yang bahan dasarnya berasal dari jaringan atau tisu dari janin hasil aborsi yang legal. Nah, kalau kita tidak mengetahui latar belakangnya, bisa jadi ada orang mengira, ini misalnya ada satu botol vaksin nih. Satu botol vaksin ini, untuk bisa bikin satu botol vaksin ini, saya harus aborsi satu bayi gitu. Gitu kan? Wah, ini kita aborsi, lalu kita ambil apanya gitu, wah jadilah satu vial vaksin. Mau bikin lagi, wah aborsi lagi, jadi lagi. Bukan itu. Ya. Jadi begini, kalau tadi dikatakan bisa di Google, silakan, ya, justru silakan di Google, ini sebenarnya bukan rahasia. Kalau prosesnya seperti tadi, maka saya akan tolak mentah-mentah vaksin, karena saya tidak setuju dengan aborsi. Ya. Kalau misalnya untuk bikin vaksin perlu aborsi, saya akan tolak vaksin. Tapi sebenarnya untuk membuat vaksin itu tidak perlu aborsi gitu. Sebenarnya sih tidak ada hubungannya. Gitu. Cuman memang untuk membuat vaksin, vaksin itu kadang-kadang perlu dikultur ya, di sel, ya, pada sel-sel gitu. Nah, sel apa yang dipakai untuk mengkultur? Sebagian vaksin ya, itu memakai ya, sel-sel yang dulu ya, pernah diambil dari hasil aborsi. Gitu. Jadi saya jelaskan maksudnya begini. Sekitar tahun 70-an atau 80-an, ada sel hasil aborsi yang diinikan. Ya, jadi ini bukan sel hasil aborsi juga, sel fetus kita bilang. Sel fetus begitu. Jadi diperkirakan itu hasil aborsi memang, diperkirakan itu hasil aborsi. Nah, sel fetus ini diambil gitu ya. Tapi kemudian dikembangbiakkan. Jadi sel fetus ini menjadi sel abadi karena dia bisa berkembang biak terus. Gitu. Menjadi sel abadi. Nah, sel abadi inilah yang akhirnya dipakai untuk menjadi medium ini. Medium salah satu untuk membuat vaksin itu. Jadi kalau misalnya sel fetus ini memang berasal dari aborsi, tentu kita tidak setuju dengan aborsi itu. Tidak setuju dengan aborsi itu, gitu ya. Tetapi aborsi sudah terjadi gitu. Aborsi sudah terjadi misalnya. Bisa juga tidak perlu aborsi sebenarnya. Misalnya ada janin yang meninggal pun bisa gitu. Jadi nggak perlu aborsi sebenarnya. Ada janin yang meninggal pun bisa dipakai selnya sebenarnya. Jadi sel janin ini entah itu dari aborsi, entah itu memang dia mati alami lalu diambil selnya. Pokoknya ada selnya. Lalu sel ini menjadi sel abadi yang disebut immortal cell. Dia bisa berkembang terus dan dipakai. Dan akhirnya selama puluhan tahun inilah yang dipakai gitu. Jadi tidak diperlukan aborsi lebih lanjut lagi sebenarnya. Ya, mereka ambil dari yang satu ini, yang tahun 70-an 80-an sebagian vaksin ya. Nah, posisi saya adalah bahwa ya tentu saya tidak setuju kalau misalnya sel fetus ini memang dia diaborsi, saya tidak setuju dengan aborsinya. Gitu. Tetapi kita bilang ya sel-sel yang dipakai sekarang ini sudah bukan sel yang dari aborsi itu lagi, melainkan dia sudah berkembang biak sendiri lagi habis itu sebenarnya.
sudah berkembang biak lagi setelah itu. Tapi oleh para anti vaksin kembali dikaitkan ke yang pertamanya dari hasil aborsi kata mereka. Pertamanya dari hasil aborsi. Oke, bisa jadi memang pertama dari hasil aborsi. Saya tidak akan permasalahkan itu, ya. Dan saya tidak setuju dengan aborsinya. Tetapi saya kasih ini ilustrasi seperti ini. Misalnya ada orang korban pembunuhan. Ya, dia ditusuk jantungnya, wah, mati kan. Lalu misalnya dia udah mau mati, ya pasti mati, jantungnya rusak, tapi dia punya ginjal bagus. Lalu mungkin keluarganya bilang, aduh ini orang yang kita sangat kasih ini mati, ya. Tapi ginilah, kita mau donor ginjalnya untuk orang yang membutuhkan donor ginjal, misalnya. Kan? Dan kebetulan ada orang di situ yang sangat memerlukan donor ginjal, misalnya dia gagal ginjal. Nah, perlukah orang itu merasa bersalah bahwa, wah, orang yang saya dapat gagal ginjal ini dia mati dibunuh, punya orang. Mati dibunuh. Apakah dengan menerima ginjal itu, saya mendukung pembunuhan? Kan enggak sebenarnya. Ya, kita tidak mendukung pembunuhannya, tapi ya, dari orang itu mati, lalu ada ginjalnya yang dia mau sumbang, misalnya, kita terima, misalnya ada orang yang terima hasil ginjalnya itu, dia tidak perlu merasa bersalah seolah-olah dia mendukung pembunuhan itu. Tidak. Tidak perlu merasa bersalah seperti itu. Dan beda lagi kalau misalnya setiap vaksin butuh aborsi. Setiap vaksin butuh aborsi. Nah itu ya kita bilang, wah kalau seperti itu kita nggak mendukung vaksin sama sekali. Karena kita tidak mendukung aborsi. Tapi faktanya bukan demikian. Faktanya bukan bikin vaksin perlu aborsi. Bikin vaksin perlu aborsi. Bukan. Ada satu aborsi yang mungkin pernah terjadi. Saya katakan mungkin ya. Oke, katakanlah terjadi. Terjadi sekitar tahun 70-an atau 80-an. Jadi sudah 40-50 tahun yang lalu. Kemudian sel dari aborsi itu dipakai dan kemudian bisa dikembangbiakkan. Sel itu bisa dikembangbiakkan. Dan sel yang awal ini sudah hancur gitu. Jadi yang sekarang ada ini adalah sudah hasil kembang biaknya. Jadi sel yang hasil aborsi ini sudah lama nggak ada karena itu sudah 40-50 tahun yang lalu. Tapi ini adalah hasil perkembangbiakannya yang kemudian dipakai. Dipakai untuk produksi vaksin. Nah, dalam hal seperti itu kita posisinya adalah menyayangkan kalau memang benar ada aborsi terjadi, tapi melihat bahwa ada sel-sel yang berguna yang dia donasikan ya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dari situ. Gitu. Justru dengan adanya sel itu tidak perlu lagi ada aborsi lebih lanjut lagi begitu. Ya, untuk itu. Ya.